Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali kita bertemu di channel Sang Penghujat. Untuk kali ini kita berada di episode ke-38. Masih tetap melanjutkan penjabaran kita, penelaahan kita mengenai kitab Kejadian, yang untuk episode kali ini kita akan membahas Kejadian pasal 40. Oleh LAI diberi subjudul Mimpi Juru Minuman dan Juru Roti. Di pasal ke-40 ini keseluruhannya terdiri dari 23 ayat. Mari kita mulai membahas ayat demi ayat. Kita mulai dari ayat yang pertama. Sesudah semuanya itu terjadilah bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya Raja Mesir itu. Maka murkalah Fir'aun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minuman dan kepala juru roti itu. Ia menahan mereka dalam rumah kepala pengawal raja dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Kepala pengawal raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Di sini kita mendapatkan satu fragmen, satu adegan jika itu suatu film. Ternyata juru minuman dan juru roti yang membuat makanan dan menyediakan minuman bagi Fir'aun ini membuat kesalahan. Sehingga Fir'aun menjadi marah dan kemudian menjebloskan mereka ke dalam penjara. Dan kebetulan juga di sini ceritanya bahwa mereka dikurung bersama dengan Yusuf yang berada di dalam penjara juga. Namun uniknya karena kepala pengawal raja ini juga sangat percaya kepada Yusuf, maka Yusuf diberi kuasa untuk bisa melayani mereka. Kita lanjutkan di ayat selanjutnya. Pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir yang ditahan dalam penjara itu. Masing-masing ada mimpinya pada satu malam juga, dan mimpi masing-masing itu ada artinya sendiri. Ya, ini satu fragmen, satu adegan, memang ceritanya memang kadang bikin ketawa. Akhirnya kita kayak semacam stand up comedy. Di sini keduanya bisa mimpi pada malam yang sama dengan mimpi yang berbeda, dan di sini disebutkan ada artinya sendiri. Masing-masing ada artinya sendiri. Baik, kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-6, mimpi apakah mereka itu? Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Fir'aun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu. Mengapakah hari ini mukamu semuram itu? Jawab mereka kepadanya, kami bermimpi tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Di sini kita melihat bahwa Yusuf termasuk anak yang kepo. Di sini memang dia sudah tidak menjadi remaja lagi karena dia telah berada di penjara. Kita tidak tahu berapa lama Yusuf ada di penjara ini. Tapi yang jelas usia dia sudah bukan lagi remaja, tapi melainkan menjadi seorang pemuda yang mempunyai kecakapan di dalam bekerja, sehingga tuan-tuannya menjadi begitu percaya kepada Yusuf, dan Yusuf juga begitu percaya diri. Di sini dia bisa-bisanya berkata, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Coba kalau kita nalar, bagaimana Allah menerangkan mimpi kepada kita? Ya, ini kembali suka-sukanya yang cerita. Dan di sini Yusuf menjadi begitu kepo, menjadi ingin tahu mengenai mimpi kedua orang ini.
Kita lanjutkan di ayat ke-9. Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Katanya, dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 carangnya dan baru saja pohon itu bertunas. Bunganya sudah keluar dan tanda-tandanya penuh buah anggur yang ranum. Dan di tanganku ada piala Firaun. Buah anggur itu kuambil lalu kuperas ke dalam piala Firaun. Kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun. Inilah mimpi dari juru minuman itu. Kita lanjutkan di ayat berikutnya. Di ayat ke-12, kata Yusuf kepadanya, beginilah arti mimpi itu. Ketiga carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini, Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu. Dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala, ketika engkau jadi juru minumannya. Tetapi, ingatlah kepadaku, apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun. Dan tolonglah, keluarkan aku dari rumah ini, sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani. Dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Di sini kita lihat bahwa Yusuf begitu cerdas, langsung dia bisa mengartikan mimpi dari juru minuman ini. Dia seakan-akan mendapatkan hikmat ilahi dan dia bisa secara detail mengartikan dari mimpi juru minuman ini. Bahkan 3 carang itu diartikan 3 hari. Dan kemudian kedudukan pangkat dari juru minuman ini pun akan kembali kepada orang ini. Ini sesuatu yang luar biasa. Namun kita juga lihat embel-embelnya dari yang dikatakan Yusuf ini. Ternyata Yusuf minta imbalan dari apa yang telah dia lakukan. Di sini dia minta tolong kepada juru minuman untuk memintakan keadilan bagi dirinya karena dia dijebloskan ke penjara tanpa dia merasa bersalah, karena dia merasa diculik, dicuri, dan kemudian dijebloskan ke dalam penjara ini tanpa merasa melakukan kesalahan apapun. Oh no. Kalau kita melihat kalimat terakhir di sini di ayat ke-15, dia dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Jangan-jangan bentuk penjara ini semacam gorong-gorong bawah tanah karena ada liang tutupan. Jadi dimasukkan ke bawah, kemudian ditutup dari atas. Nah, ini luar biasa pengapnya yang di bawah ini. Tidak mendapatkan udara segar di luar. Tidak seperti yang kita lihat di film-film manapun. Biasanya penjara itu hanya jeruji-jeruji besi, tetapi kita masih bisa melihat langit. Tetapi kalau di sini nampaknya kalau dia dimasukkan ke liang tutupan, berarti kayak digorong-gorong, di got bawah begitu. Ada tutupnya juga, berarti penjara mereka penjara bawah tanah. Ya memang sungguh sangat memprihatinkan di sini. Karena bagaimanapun juga penjara ini adalah penjara yang merupakan tahanan-tahanan yang melawan kepada Firaun. Berarti ini penjara untuk tahanan kelas kakap. Jadi memang betul-betul ekstra ketat dan memang tidak enak. Kita lanjutkan di ayat berikutnya. Setelah dilihat oleh kepala juru roti betapa baik arti mimpi itu, berkatalah ia kepadanya, aku pun bermimpi juga. Tampak aku menjunjung 3 bakul berisi penganan. Dalam bakul atas ada berbagai-bagai makanan untuk Firaun, buatan juru roti. Tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku. Nah, di sini kita lihat juga kepala juru roti ini. Ketika dia melihat juru minuman mimpinya kok artinya bagus, dia menjadi
kepo, menjadi ingin tahu juga akan arti mimpinya. Mengapa dia tidak menceritakan awal-awal? Nah, ini satu tipe manusia yang memang suka mencontoh dari apa yang dilakukan orang lain. Ketika orang lain melakukan satu usaha dan ternyata memberikan hasil yang bagus, maka biasanya kita akan mencontoh. Tindakan dari teman kita, dari siapa saja yang kita lihat kok enak ya melakukan hal begitu, ternyata hasilnya luar biasa. Nah, ini biasanya di dalam bidang bisnis satu usaha. Ada yang membuat warung makan laris, kemudian menjadi kaya, bisa beli ini itu. Kita kemudian mencontoh untuk membuka juga kulineran. Tapi apa ya hasilnya bisa sama? Nah, kita lihat di ayat berikutnya. Di ayat ke-18, Yusuf menjawab, beginilah arti mimpi itu. Ketika bakul itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini, Fir'aun akan meninggikan engkau tinggi ke atas dan menggantung engkau pada sebuah tiang, dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu. Dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Fir'aun, maka Fir'aun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Fir'aun. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya seperti yang ditakbirkan Yusuf kepada mereka. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Wow, kita lihat ternyata bahwa mimpi dari juru roti dikatakan Yusuf bahwa dia akan digantung. Berarti artinya mimpinya mimpi yang buruk, mimpi sial, hasilnya berbeda. Dan ternyata memang dimulai di ayat ke-20, ternyata Fir'aun ini ulang tahun dan kemudian dia pesta. Kedua orang yang ditahan ini dilepaskan, melakukan tugas mereka, mendapatkan ganjaran dari Fir'aun seperti yang dimimpikan mereka. Yang juru minuman kembali ke posisi semula, sementara yang juru roti mati. Oh no. Ya, ini satu kedahsyatan dari apa yang diceritakan di kitab Kejadian pasal 40 ini mengenai kemampuan Yusuf mengartikan mimpi. Namun, sayangnya di ayat terakhir, di ayat ke-23, Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Nah, ini apes buat Yusuf. Berarti dia masih ada di penjara itu untuk berapa tahun? Ya, kita tidak tahu karena ini adalah ending dari pasal 40. Kita disuguhi 23 ayat ini hanya untuk membahas mimpi dari juru minuman dan juru roti. Selebihnya kita tidak tahu. Kita harus membaca di pasal berikutnya. Lantas, apa yang menarik di sini? Apa yang bisa kita dapatkan dari pasal 40 ini jika kita membandingkan dengan khotbah-khotbah pendeta, terutama khotbah pendeta yang kelewat lebay, yang berlebihan, hoax, minta ampun. Kita lihat di sini ada satu pengertian, satu klaim dari pendeta, ada denominasi tertentu yang mengklaim bahwa apapun yang tertulis di Perjanjian Lama itu merupakan nubuatan datangnya Mesias yang digenapi di Perjanjian Baru, yakni lahirnya Yesus. Nah, sekarang kita lihat di sini nubuatannya apa di sini mengenai mimpi juru minuman dan juru roti ini. Apa yang kita dapatkan sebagai nubuatan untuk penggenapan datangnya Yesus?
Saya sendiri tidak mampu untuk menjelaskan apa maksud bisa menjadi sinkron dengan kelahiran Yesus. Yesus lahir di palungan, tidak ada mimpi, dan tidak ada yang digantung. Ini urusannya dengan Fir'aun, mimpi juru roti dan juru minuman yang diartikan oleh Yusuf. Lantas nubuatan apa yang digenapi Yesus mengenai pasal 40 ini? Song, buat saya itu hanya song. Jadi klaim dari pendeta yang mengatakan bahwa setiap ayat cerita di Perjanjian Lama telah digenapi dengan lahirnya Yesus di Perjanjian Baru. Ya ini nggak sinkron sama sekali. Ya inilah yang saya katakan, kalau Anda memang mabuk agama, biasanya melakukan omongan-omongan, ocehan-ocehan yang tidak masuk akal, bahkan memang berlebihan. Sungguh sangat memprihatinkan juga umatnya, jemaatnya yang percaya dengan ocehan-ocehan semacam itu. Di sini kita telah membahas 23 ayat dari pasal ke-40 Kitab Kejadian. Tidak sepanjang dari video-video yang kita bahas dahulu, dan kita di sini juga sedikit sekali mendapatkan satu masukan, satu makna dari cerita ini. Kita hanya disuguhi bahwa memang Yusuf mempunyai kemampuan di dalam mengartikan mimpi. Sementara mimpinya dia sendiri, dia juga tidak tahu kan, mimpi-mimpi yang diceritakan kepada saudara-saudaranya, apakah dia mampu mengartikan itu? Hasilnya apa? Ternyata dia hasilnya di penjara. Oh no! Apakah kemudian dahulu dia melihat berkas-berkas gandum yang menyembah kepada dia, kemudian matahari dan bulan sujud pada dia? Nah ini tidak muncul di sini, di pasal 40. Bahkan tidak ada satu penulisan cerita yang dimunculkan mengenai pemikiran Yusuf sendiri terhadap mimpinya. Kita hanya disuguhi fragmen-fragmen cerita kelanjutannya. Nah ini juga sesuatu yang hoax juga, yang sering dikotbahkan, diocehkan oleh para teolog Nasrani. Penggenapan akan mimpi Yusuf. Sudah berapa lama ini? Dari mimpinya dahulu sampai kejadian ini. Berapa tahun? Apakah terjadi seperti yang dimimpikan? Artinya seperti apa? Kita juga tidak tahu. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, cukup sekian dahulu untuk ulasan kita, penjabaran, penelaahan dari Kitab Kejadian pasal 40 kali ini. Kita akan bertemu kembali di episode mendatang untuk membahas cerita yang lebih menarik lagi, yang bisa menambah wawasan kita, pengetahuan kita, kecerdasan kita, dan juga kehati-hatian kita di dalam mendengarkan setiap khotbah dari para pendeta maupun teolog lainnya. Terima kasih untuk perhatian yang Anda berikan di channel Sang Penghujat kali ini. Shalom.